Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat suka sejarah semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dewasa ini, kita seringkali mendengar Islamofobia di banyak negara, terutama negara-negara Eropa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana sejarah Islamofobia di negara Inggris dan bagaimana kehidupan minoritas muslim di negara tersebut. Sejarah masuknya Islam di Inggris. Islam masuk di Inggris melalui dua fase. Pertama, tahun 1869 ketika terusan Suez dibuka. Akibatnya, pelayaran dan perdagangan antara Eropa dengan Asia dan Afrika menjadi terhubung langsung. Para pekerja asal Yaman banyak melakukan pelayaran untuk berdagang ke Eropa, terutama Inggris. Mereka menetap di kota-kota seperti Cardiff, Liverpool, dan Pollock Shields. Selain itu, Muslim asal India juga turut andil dalam aktivitas perdagangan ini. India pada waktu itu masih berada di bawah jajahan Inggris, sementara Pakistan dan Bangladesh masih menjadi bagian dari India. Saat itu, banyak pegawai lokal di India yang bekerja di kantor kerajaan Inggris. Pada awalnya bersifat temporer, tetapi lama-kelamaan mereka menetap di sana. Bukti historis dari masuknya Islam pada fase ini adalah Masjid Shah Jahan yang dibangun pada tahun 1889 dan Masjid Abdullah William di Liverpool yang masih ada hingga sekarang. Fase kedua adalah setelah Perang Dunia Kedua. Inggris memulai pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh wilayahnya. Akibatnya, mereka membutuhkan tenaga kerja untuk menuntaskan pembangunan tersebut. Hal itu membuat terjadinya lonjakan signifikan pendatang dari India dan Pakistan karena kebutuhan akan tenaga kerja pembangunan. Selain itu, pertumbuhan Islam di Inggris juga dibawa oleh para mahasiswa yang belajar dan menuntut ilmu di Inggris. Awal tahun 1960-an menjadi awal semangat beberapa negara Islam untuk mengirimkan siswanya belajar di Inggris. Negara-negara tersebut misalnya seperti Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, Iran, Irak, dan Pakistan. Banyak muslim yang belajar di Inggris membuat Islam secara tidak langsung hadir ke dalam lingkungan kampus-kampus di Eropa. Islamofobia, diskriminasi, dan radikalisme di Inggris. Islamofobia, diskriminasi, dan radikalisme di Inggris dapat dilihat dalam dua tragedi besar. Pertama adalah tragedi 9/11. Tragedi yang terjadi 9 September 2001 di Amerika Serikat telah menyebabkan gelombang Islamofobia yang besar di seluruh dunia termasuk Inggris. Tragedi ini telah membentuk stigma buruk terhadap Islam dan Muslim yang kemudian berimplikasi terhadap peningkatan diskriminasi yang dialami oleh umat Islam di Inggris. Kedua adalah tragedi 9/11. Tragedi ini adalah peristiwa pengeboman yang terjadi di London pada 7 Juli 2005. Tragedi ini menewaskan 52 orang dan melukai lebih dari 700 orang. Dua tragedi di atas menjadi penyebab dari stigma negatif Islam di Inggris hingga sekarang. Selain itu, nasionalisme Inggris juga telah menyumbang bagi terbentuknya eksklusivitas etnis kulit putih atau warga asli Inggris dibandingkan dengan non-Inggris. Pembedaan antara etnis kulit putih dan non-kulit putih membuat stigma bahwa kaum minoritas Muslim adalah orang lain dan dianggap sebagai dua entitas yang berlawanan dan tidak bisa disatukan. Entitas Islam di Inggris dipandang terpisah dan memiliki ikatan kuat dengan terorisme, kekerasan, agresivitas, dan ancaman. Hal ini membuat permusuhan dengan Islam menjadi alat politik untuk membenarkan tindakan diskriminasi terhadap kelompok Muslim. Walaupun Inggris merupakan negara yang menjamin kebebasan, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi diskriminasi terhadap kaum minoritas, terutama kepada kelompok Muslim. Inggris memang masih belum bisa dikatakan ramah bagi minoritas Muslim. Namun sekarang sudah mulai banyak orang-orang Islam yang menjabat pada posisi pemerintahan. Salah satunya adalah wali kota London 2 periode dari tahun 2016 sampai sekarang, yaitu Sadiq Khan. Ia mendapat dukungan mayoritas penduduk London untuk menduduki wilayah wali kota London. Posisi ini sangat penting, apalagi mengingat London sebagai ibu kota Inggris. Sadiq Khan sangat berfokus pada jaminan hak dan kesetaraan bagi semua masyarakat London, tidak terkecuali berasal dari kaum mayoritas maupun minoritas.
Hal ini sangat menguntungkan bagi umat Islam di Inggris, terkhusus di London, karena hal ini dapat menjadi strategi untuk mempromosikan Islam yang lebih baik. Selain Sadiq Khan, terdapat satu nama yang mempunyai peran penting bagi kaum minoritas di Eropa termasuk Inggris. Ia adalah Tariq Ramadan, seorang profesor di Universitas Oxford. Ia banyak berkontribusi bagi penyajian wajah Islam yang lebih diverse, plural, dan mampu beradaptasi dengan budaya Eropa. Melalui karya-karyanya, ia mengedepankan Islam yang lebih damai dan mampu hidup berdampingan dengan budaya di Eropa. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah To Be a European Muslim. Tantangan dan harapan. Tantangan. Umat Islam di Inggris memiliki banyak tantangan dalam menjalani kehidupan sebagai kaum minoritas. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Islamofobia bukan hanya mendiskriminasi mereka sebagai minoritas, namun juga ke banyak hal lainnya seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan stigma negatif terhadap perempuan berhijab, sehingga banyak ditolak oleh masyarakat. Walaupun kehidupan minoritas muslim di Inggris relatif lebih baik dibandingkan negara Eropa lainnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi telah banyak merugikan kaum minoritas muslim. Selain itu, regulasi keamanan dan jaminan dalam melakukan ibadah keagamaan, baik yang bersifat ritual maupun simbolik seperti sholat dan hijab menjadi tantangan, terutama bagi kaum perempuan yang memiliki kewajiban untuk mengenakan hijab tetapi terpaksa dilepaskan karena tidak ada regulasi yang jelas untuk melindungi seseorang yang mengenakan hijab. Regulasi ini sangat penting untuk menjamin dan meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan berhijab. Kemudian tantangan selanjutnya adalah pendidikan Islam. Belum tersedianya banyak pendidikan berbasis nilai-nilai Islam ataupun sekolah yang memasukkan ajaran Islam sebagai bagian dari kurikulum. Hal ini menjadi tantangan bagi orang tua maupun anak-anak yang beragama Islam untuk mendapatkan ajaran agama Islam di Inggris. Harapan. Hal terpenting dari kehidupan kaum minoritas dalam sebuah negara adalah hak dan keamanan. Dua hal ini menjadi kebutuhan dasar bagi berlangsungnya kehidupan kaum minoritas. Pemerintah Inggris dan warga asli Inggris diharapkan bisa menghormati hak-hak kaum minoritas muslim dan memberikan jaminan keamanan bagi mereka. Dua hal ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana hubungan antara kaum minoritas dan pemerintah Inggris beserta warga aslinya bisa berjalan damai dan terhindar dari konflik. Kasus-kasus di banyak negara memperlihatkan bahwa ketika hak kaum minoritas sering ditindas dan jaminan keamanan tidak diberikan secara utuh, maka banyak terjadi perpecahan dan perselisihan antara kaum minoritas dan warga asli di daerah tersebut. Kedua, harapannya adalah berkurangnya stigma negatif dan Islamofobia terhadap kaum minoritas muslim. Islamofobia sangat merugikan minoritas muslim di Inggris. Islamofobia telah merusak harapan dan menghantui masa depan muslim di Inggris. Harapannya Islamofobia dapat teratasi dan masyarakat asli Inggris dan kaum minoritas muslim dapat hidup berdampingan. Tidak ada perpecahan dan menjadi satu entitas, yaitu sama-sama hidup di Inggris. Oleh karena itu, hidup sebagai minoritas muslim bukan hal yang mudah. Kemampuan memahami dan beradaptasi dengan budaya baru adalah hal yang paling penting bagi muslim yang tinggal di negara minoritas Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk bisa saling menghargai perbedaan satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.